Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam waktu yang sangat terbatas ini, di hari yang mulia ini, mari sama-sama kita merenung bahwasanya dalam kehidupan, bahkan sampai siapapun mengakhiri hidup di dunia ini, pasti punya masalah dan punya problematika. Bahkan ketika kita keluar dari satu masalah, bisa jadi masalah lain sudah menunggu kita. Makanya mari sama-sama kita merenung akan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 200, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita, mengajak kita dan memerintahkan kita, kalau kita ingin keluar dari berbagai satu persoalan dan satu masalah, bahkan banyak masalah dalam hidup kita, ada 5 langkah yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 200 tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Setelah Allah gerakkan dan bangkitkan keimanan hambanya, Allah katakan isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan saling mengedepankan kesabaran dan kepala dinginlah kalian dalam menyelesaikan persoalan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu, bersatu padulah kalian, wattaqullah, dan senantiasalah kalian, apapun kalian dan dimanapun kalian berada, sampai kapanpun, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah? La'allakum tuflihun. Yakinlah, kata Allah, kau pasti akan mendapatkan apa yang disebut dengan kesuksesan dalam hidup, keluar dari masalah, dan akan mendapatkan kemenangan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Subhanallah, ayat ini diakhiri oleh Allah dengan ungkapan la'allakum tuflihun. Para ulama tafsir menyatakan kalau ungkapan la'alla diucapkan oleh Allah sebagai sang Khalik, Tuhan yang maha menciptakan alam semesta ini, itu adalah harfun lit tawakkul, yaitu satu kata yang menunjukkan arti kepastian, garansi dan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih ayat ini diakhiri oleh Allah dengan ungkapan tuflihun, fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' ini adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbal, yaitu kata kerja yang menunjukkan berlakunya perbuatan, baik perbuatan itu ketika dilakukan bahkan berkesinambungan tetap sampai waktu yang akan datang. Dalam bahasa Inggris, structure in English, fi'il mudhari' ini tergambar dalam 2 verb, yaitu present continuous tense dan future tense. Makanya itu ungkapan Allah dengan la'allakum tuflihun itu artinya adalah pasti kalian akan keluar dari masalah,
bahkan akan mendapatkan kemenangan dan kesuksesan baik dalam kehidupan di duniamu maupun kehidupan di akhiratmu. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, ilmu yang disebut dengan fiqhul lughah, al-falah itu berbeda dengan al-fauz. Al-fauz keberuntungan hanya di dunia, tapi kalau al-falah keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya itu lafaz azan yang kita dengar yaitu hayya 'alal falah, yang artinya mari kita gapai kemenangan, kesuksesan, keberuntungan, baik keberuntungan di dunia maupun di akhirat nanti. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Dari ayat 200 surat Ali Imran ini jelas. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Allah gerakkan dan bangkitkan keimanan hamba-hambanya dengan ungkapannya ya ayyuhallazina amanu. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 1 mengatakan, semua ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah apa kata beliau? Liyuharrika fihim masyairat ta'ati wa yuzkiya fihim jazwatal iman. Artinya adalah ungkapan ya ayyuhalladzina amanu itu selain ungkapan sebagai penghormatan dari Allah kepada hamba-hamba yang beriman, penghargaan dari Allah kepada hamba-hamba yang beriman, ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ini juga adalah satu ungkapan yang mampu menggerakkan dan membangkitkan keimanan seorang hamba. Sebab kalau keimanan itu sudah bangkit, keimanan itu sudah tergerak dalam hati orang beriman, konsekuensi bangkit iman itu pun semua perintah Allah, bahkan larangannya semua akan ditaatinya. Makanya itu liyuharrika fihim masyairat ta'ati. Jangankan hanya sekedar untuk melaksanakan perintah Allah, jangankan hanya sekedar untuk meninggalkan larangan Allah, misalnya disuruh berpuasa, jangankan hanya sekedar untuk menahan lapar dan haus. Kalau orang yang imannya sudah bangkit, imannya sudah tergerak, jangankan hanya sekedar untuk berpuasa, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, bahkan nyawa pun kalau memang harus dikorbankan. Kalau iman sudah tergerak, itu sudah bukan menjadi rintangan lagi. Bahkan bukan hanya sekedar itu, wa yuzkiya fihim jazwatal iman. Ketika dia melakukan pengorbanan tersebut, disitulah justru dia mendapatkan satu kenikmatan dan manisnya menjadi orang beriman. Disinilah kalau kita ingin sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat, iman harus kita jadikan sebagai landasan dalam segala aspek kehidupan kita, tak terkecuali dalam mencari solusi atas problem apapun yang sedang kita hadapi di dunia ini, baik problem pribadi maupun problem permasalahan keluarga, bahkan mungkin bisa jadi persoalan yang ada di negara ini, bahkan persoalan politik, persoalan ekonomi, bahkan segala persoalan apapun. Kalau ingin keluar dari persoalan tersebut, iman harus menjadi landasan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan modern sekarang? Apa yang disebut dengan misalnya yang sering saya sebutkan misalnya, yaitu ajaran yang disebut sekularisme, yaitu ajaran yang memisahkan iman atau agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata adalah misalnya mereka mengatakan agama itu kan urusan pribadi, iman itu kan urusan pribadi, ini urusan bisnis, ini urusan negara, ini urusan politik. Jangan bawa agama, jangan bawa iman ke dalam urusan berpolitik, jangan bawa agama, jangan bawa iman ke dalam urusan berbisnis dan kehidupan sehari-hari. Ya Allah, khatib hanya ingin bertanya, bagaimana jadinya kehidupan berekonomi? Bagaimana jadi kehidupan berpolitik?
Bagaimana jadinya kehidupan di masyarakat kalau agama dan iman sudah dilemparkan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah tidak dipakai lagi dalam kehidupan sehari-hari? Maka wajarlah terjadi politik yang menghalalkan segala macam cara, terjadilah apa yang disebut dengan bisnis yang menghalalkan segala macam cara, terjadilah pergaulan yang menghalalkan segala macam cara, yang tidak tahu halal dan tidak tahu haram. Makanya itu solusi yang pertama, kalau kita ingin keluar dari persoalan, iman harus kita jadikan landasan dalam keluar terhadap persoalan tersebut. Yang kedua, Allah katakan di situ isbiru. Selain iman dijadikan sebagai landasan, kita juga harus sabar dalam menghadapi persoalan ini. Sabar itu ada beberapa macam, di antaranya dua. Atau ada bahkan ulama mengatakan ada 4 persoalan yang disebut dengan bagian sabar itu. Sabar yang pertama adalah sabar ketika kita dalam keadaan susah. Artinya sesusah apapun kita, menderita apapun kita, sesengsara apapun kita, kita tetap tidak sampai menggadaikan harga diri kita, agama kita, iman kita, bahkan berkhianat terhadap bangsa dan negara dan agama kita. Itu tidak akan bisa kecuali bagi orang yang menjadikan iman sebagai landasan kehidupannya. Sabar yang kedua adalah sabar ketika diuji oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan hidup, harta yang berlimpah, pangkat dan jabatan yang cukup tinggi, strategis dan bergengsi. Banyak orang yang tidak sabar dalam menerima nikmat Allah ini, sehingga lupa diri, sehingga angkuh, sehingga zalim, sehingga merasa paling berkuasa, merasa paling pandai, merasa paling segalanya dia, dan dengan mudah menzolimi orang, dan dengan mudah melakukan perbuatan-perbuatan seenaknya saja. Ini namanya tidak sabar ketika diuji oleh Allah dengan kenikmatan. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam melakukan perintah Allah. Disuruh oleh Allah kita untuk sholat 5 waktu, disuruh oleh Allah untuk kita berzakat, disuruh oleh Allah kita untuk berpuasa, disuruh oleh Allah kita untuk berinfak, disuruh oleh Allah kita untuk menjadi orang yang jujur, disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita untuk menjadi orang yang tidak berkhianat. Kita sabar dan kita mampu untuk melakukan hal tersebut, walaupun resikonya memang harus ada yang konsekuensi yang kita hadapi. Sabar yang keempat adalah sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Allah melarang kita untuk mencuri, Allah melarang kita untuk berbohong, Allah melarang kita untuk berkhianat. Maka kita ini betul-betul harus sabar, jangan sampai hawa nafsu kita menguasai diri kita. Sebab kalau kita tidak sabar sehingga hawa nafsu kita menguasai kita, satu saja apa yang digambarkan oleh Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang artinya telah membuat engkau lalai, telah membuat engkau lupa diri, telah membuat engkau nggak tahu halal, nggak tahu haram. Apa itu? At-takatsur, berlomba-lomba banyak-banyakan harta, berlomba-lomba tinggi-tinggian jabatan, berlomba-lomba supaya dikatakan hebat di muka bumi ini. Allah sudah ingatkan, hatta zurtumul maqabir, sampai kau mati. Kalau hawa nafsu kau ikuti, kau tidak akan pernah berhenti sudah menjadi budak hawa nafsu pun masih belum puas dan masih belum kenyang terhadap apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mari sama-sama kita menjadi orang yang sabar dalam kehidupan ini. Yang ketiga, wasabiru. Apa artinya isbiru wasabiru? Kalau sabar itu satu arah, tapi wasabiru 2 arah. Artinya adalah kita bukan hanya pandai menasihati orang untuk bersabar, tapi kita juga harus saling mengedepankan kesabaran. Ketika kita dikritik, ketika kita diberikan masukan pun, kita harus siap dan harus sabar dalam menghadapi kritikan tersebut. Artinya adalah jangan saling mengedepankan emosi dan ego masing-masing dalam menyelesaikan persoalan. Sebab kita tahu
Dalam pepatah bahasa Indonesia kita, peribahasa kita, yang kalah jadi abu, yang menang pun akan jadi arang. Itulah kalau ego yang dikedepankan. Maka dalam persoalan apapun, mari sama-sama kepala dingin yang kita kedepankan, bukan ego kita masing-masing yang kita kedepankan. Yang keempat, kata Allah di situ adalah warobitu, bersatu padulah kalian, bersinergikalah kalian. Yang namanya bersatu padu, bersinergi, berkolaborasi. Karena bagaimanapun manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kita punya kelebihan, tapi banyak kekurangan kita. Teman kita, sahabat kita punya banyak kelebihan, tapi pada waktu yang sama dia juga banyak kekurangan. Mari sama-sama kita bersinergi, kita bersatu padu, kita jangan saling menfitnah, jangan saling menjatuhkan, apalagi hanya mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna. Kita pun mungkin yang merasa diri kita hebat, kita pun yang merasa diri kita sempurna. Maaf, pada waktu yang sama kekurangan pun banyak pada diri kita. Inilah langkah yang keempat, bersatu padu, bersinergi, bukan saling menfitnah, bukan saling menjatuhkan, apalagi hanya pandai mencari kesalahan orang lain saja dan tidak mau introspeksi diri. Yang terakhir, kata Allah, kalau ingin keluar dari persoalan hidup, kalau ingin mendapatkan dan menggapai kesuksesan hidup dunia dan akhirat, wattaqullah, jadilah engkau hamba-hambaku yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kalian, sebagai misalnya orang pandai yang berilmu, yang diberikan oleh Allah anugerah ilmu, pengetahuan dan kecerdasan dan keintelektualan, jadilah orang berilmu yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi politisi, menjadilah politisi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pedagang, entrepreneur, pengusaha, jadilah pengusaha yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi aparat dan penegak hukum, menjadilah aparat dan penegak hukum yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman dijadikan landasan hidup, sabar dalam kondisi apapun, mengedepankan kepala dingin dalam menyelesaikan persoalan, senantiasa kita bertakwa kepada, senantiasa kita bersinergi dan bersatu dan bertakwa kepada Allah, insya Allah, yakinlah Allah yang menjanjikan la'allakum tuflihun, kesuksesan pasti akan kalian dapatkan. Bukan hanya kesuksesan hidup di dunia, bahkan di akhirat pun insya Allah kita akan selamat dunia, selamat di akhirat. Inilah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap kepada Allah supaya di dunia kita mendapatkan hasanah, kebaikan, dan di akhirat pun masuk ke surganya Allah, terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah, tidak terasa dalam hitungan hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan
kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, sehingga mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, dan Ramadan yang mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang menjadikan iman landasan kehidupan kita. Ramadan yang mampu membuat kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi persoalan apapun. Ramadan yang mampu membuat kita mengedepankan kepala dingin dalam menyelesaikan persoalan. Ramadan yang mampu mempersatukan kita, bukan memecah belah kita. Dan Ramadan yang mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lamu ayyuhan nas annallaha shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar ya Allah telah banyak nikmat yang Kau anugerahkan dalam hidup kami ya Allah. Jadikan kami ini hamba-Mu yang banyak syukurnya atas segala nikmat yang Kau berikan ya Allah. Jadikan kami ini hamba-Mu yang banyak sabarnya atas segala ujian hidup yang Kau berikan ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah keluarga kami, bimbinglah orang-orang tua kami, bimbinglah guru-guru kami, bimbinglah semua pemimpin-pemimpin kami ya Allah, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah, untuk selalu berada di jalan yang benar, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah, agar tercipta dalam kehidupan kami, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu bersujud kepadamu ya Allah. Jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu menjauhinya ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami tidak sedikit di penjuru dunia ini yang dalam keadaan sengsara dan menderita, baik karena bencana alam atau kezaliman musuh-musuh-Mu ya Allah, khususnya di Palestina ya Allah. Ya Allah, yang meninggal di antara mereka jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu ya Allah. Yang sakit dan luka-luka angkat penyakit mereka ya Allah. Berikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka ya Allah. Berikan kemenangan kepada mereka ya Allah. Hancurkan musuh-musuh mereka sehancur-hancurnya ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, kami yakin ya Allah, bagaimanapun kondisi kami saat ini, suatu saat pasti kami akan mengakhiri hidup kami di dunia ini. Cinta dan sayang bagaimanapun kami kepada anak cucu dan keluarga kami ya Allah, suatu saat pasti kami akan berpisah selamanya di dunia ini dengan mereka ya Allah. Kapanpun dan dimanapun Engkau mengutus malaikat-Mu untuk memisahkan nyawa dari tubuh kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan beriman. Matikan kami setelah dosa kami Kau ampuni ya Allah, setelah taubat kami Kau terima ya Allah, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekelam apapun masa lalu kami, jangan jadikan sebagai penyebab
diturunkan berbagai macam bencana dan musibah dalam hidup kami. Sekelam apapun masa lalu kami, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahil ajalu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.